Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rivaldo. I am number 10. Saya nomor 10. Sekarang saya akan membahas tentang tugas asesmen ini, ELT. Pertama, apa yang perlu diketahui guru sebelum membuat rubrik? Yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan, memilih jenis rubrik, kemudian menentukan kriteria, kemudian membuat tingkat kinerja, menulis deskriptor untuk setiap level rubrik, dan revisi rubrik. Atau seperti guru harus memformulasikan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum atau silabus dan memperhatikan peserta didik. Kemudian guru menyusun bahan ajar secara runtut, logik, konseptual, dan mutakhir. Kemudian guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar dari peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP. Dan guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Kemudian guru memilih sumber belajar atau media pembelajaran sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran. Di sini saya mengambil satu kompetensi dasar, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi binatang. Sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunanya. Indikatornya yaitu menyebutkan tentang tujuan dari teks deskriptif dari binatang. Kemudian kita akan membahas tentang alat tes rubrik. Yang pertama adalah penulisan makalah, kemudian diskusi, portofolio dan proyek, dan presentasi. Kita akan membahas tentang mendengarkan keterampilan. Di sini saya sudah memberikan sebuah contoh, yaitu teks tentang advertisement. Dan di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada mereka. Contoh dari advertisementnya adalah sell. 25% of all men and women's business suite, and 25% of all men and women's shoes, and then 50% of all men and women's clothes, Monday through Saturday, from 8 AM until 9 PM. Jadi pertanyaannya adalah apa yang sedang diobrol, kemudian untuk siapa penjualan ini, lalu jam berapa toko tersebut buka, dan berapa hari toko itu buka. Kemudian keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara, instrumennya adalah lakukanlah dialog dengan teman Anda di depan kelas. Yang pertama caranya adalah dengarkanlah ekspresi dan tanggapi. Contoh, kita memberikan sebuah ekspresi ungkapan meminta seperti give me some sugar please, and then may I borrow your pen please. And the second one is buatlah dialog berdasarkan peran dan praktekkan di depan kelas bersama temanmu. Kemudian keterampilan membaca. Dalam keterampilan membaca, instrumennya yaitu adalah tuliskan jawabannya dengan lengkap. Kemudian pertama tuliskan jawabannya dengan lengkap, kemudian kedua pilihlah jawaban terbaik dengan menyilangkan A, B, C, D, dan jawab pertanyaannya secara lisan. Contoh, kita disuruh membaca teks dengan lantang. Kita sebagai pendidik, kita dapat memilih salah seorang peserta didik untuk membacakan teks yang telah kita berikan. Contoh teksnya adalah seperti kelas saya sangat besar. Ada 20 ruang kelas dan 40 kursi untuk siswa. Kemudian meja guru ada di depan kelas, guru duduk di belakang meja. Di belakang meja ada papan tulis. Di samping papan tulis tersebut terdapat peta kepulauan Indonesia. Di bawah peta ada rak buku, ada 4 buah jendela di dalam kelas. Di sela-sela salah satu jendela ada gambar Candi Prambanan. Saya sangat menyukai kelas saya. Kemudian setelah salah seorang peserta didik membacakan teks yang telah kita berikan tadi, kita kemudian dapat memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik tersebut. Seperti yang pertama adalah kelas saya sangat besar. Lawan kata dari kalimat yang digarisbawahi adalah kalimat yang digarisbawahi di sini adalah besar. Jadi kemudian kita dapat memberikan opsi atau pilihan A, B, C, D kepada mereka seperti A besar, B kecil, C cantik, D dan D jelek. Jadi di sini jawabannya adalah kecil, itu B.
Dan begitu juga dengan soal nomor 2. Di manakah letak meja guru? Nah, di situ saya juga memberikan opsi A, B, C, D kepada mereka dan mereka dapat menjawabnya dengan benar sesuai dengan teks yang telah saya berikan. Kemudian inilah contoh dari rubrik tes keterampilan membaca. Yang pertama, kita dapat memberikan melihat dari intonasi pembacaan mereka, apakah itu baik atau buruk. Kemudian kita bisa memberikan indikator penilaiannya seperti ya, tidak, dan memberikan keterangan. Begitu juga dengan nomor 2, ucapannya kita dapat melihat dari menilainya dari ucapannya jelas atau tidak. Kemudian terdapat kesalahan ejaan atau tidak. Kemudian yang keempat, apakah terdapat pemanggilan yang tidak tepat. Kemudian volume suaranya jelas terdengar atau tidak. Kemudian terdapat aksentuasi atau tekanan pada suatu kata atau kalimat. Ada tempo pembacaan tidak mendatar atau tidak. Kemudian tatapan matanya terpaku pada teks atau dia dengan fasih membaca teks tersebut dengan lancar tanpa melihat teks. Kemudian saat membaca ada gerakan yang tidak berarti. Kemudian yang ke-10 adalah sikap pembaca santai, tidak tegang atau membungkuk. Kemudian setelah memberikan indikator penilaian, beberapa indikator penilaian tersebut, kita dapat memberikan nilai kepada peserta didik tersebut berdasarkan indikator penilaian yang telah kita berikan tadi. Kemudian baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.